Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Dosa di Jalur Maut. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jakarta pukul 1 dini hari bukanlah kota yang tidur, melainkan kota yang sedang pamer kemewahan. Di sebuah klub malam eksklusif di kawasan Senopati, dentuman bass terasa hingga ke ulu hati. Rian duduk di sofa VIP, dikelilingi oleh kepulan asap rokok elektrik dan aroma parfum mahal yang bercampur dengan bau alkohol tajam. Di depannya 2 botol whisky mahal sudah kandas, menyisakan es batu yang mencair. Rian, pelan-pelan bro, itu tenggorokan apa knalpot racing? Seloro pengusaha muda bernama Andre, sahabatnya, sambil tertawa lebar. Rian menyeringai, matanya merah dan sayu. Alah cupu Andre, ini tuh jamu biar gue kuat nyetir ke Bogor. Bokap gue bawel banget, nyuruh pulang malam ini juga. Katanya ada urusan keluarga penting besok pagi. Bogor jauh Yan, lo mabuk parah gini. Mending pesan driver daring deh, atau tidur di unit gua aja dulu. Saran Andre, kali ini dengan nada sedikit serius. Rian mengibaskan tangan, hampir menyenggol gelas di depannya. Sopir, please deh, mobil gue itu mesinnya buatan Jerman Dre. Bukan buat disetir bapak-bapak yang jalannya pelan kayak siput. Gue ini pembalap, Jakarta Bogor. Cuma kedipan mata lewat jalan tikus parung. Pembalap apa pembajak? Nyawa lo cuma satu Yan. Jangan sampai besok gue lihat foto lo di grup WhatsApp keluarga dengan caption Innalillahi. Timpal seorang teman perempuan di sampingnya sambil tertawa sinis. Rian terbahak, suara tawanya terdengar sombong dan parau. Terang aja, malaikat maut juga segan sama gua. Lagian jalanan jam segini itu milik gua. Polisi paling lagi tidur atau sibuk nyari warung kopi. Dengan langkah yang sedikit sempoyongan, Rian berdiri. Ia merogoh saku celana chinosnya, mengeluarkan kunci mobil dengan logo kuda jingkrak yang prestisius. Ia tidak memperdulikan peringatan teman-temannya. Baginya, alkohol hanyalah penambah keberanian, bukan penghalang. Di parkiran valet, mobil sport berwarna merah menyala itu sudah menunggu. Rian masuk ke kabin yang dingin oleh AC, menghirup aroma kulit jok yang mewah. Ia menyalakan mesin. Suara raungan knalpotnya memecah kesunyian malam Senopati, memicu alarm mobil-mobil lain di sekitarnya. Ayo sayang, kita tunjukin siapa raja jalanan malam ini, bisik Rian pada setirnya. Ia memutar musik EDM dengan volume maksimal. Bassnya menggetarkan seluruh badan mobil, membuat terasa pening di kepalanya seolah berirama dengan musik. Rian menginjak gas dalam-dalam. Ban mobilnya mencicit keras meninggalkan jejak karet hitam di aspal. Ia melaju menuju arah selatan. Melewati jalanan yang mulai sepi, ia merasa tidak terkalahkan. Tanpa menyadari bahwa di sebuah tikungan gelap di pinggiran kota, takdir sedang menunggu dengan sebuah sepeda tua yang berkarat. Rian tertawa sendiri di dalam mobil. Menganggap semua lampu merah adalah saran bukan perintah, ia merasa hidupnya sempurna. Namun di antara sela-sela dentuman musik, sayup-sayup ia mendengar suara kering yang sangat halus seperti bel sepeda dari masa lalu. Ia mengernyitkan dahi, mengecilkan volume musik sejenak. Halusinasi. Kebanyakan alkohol nih, gumamnya sambil kembali memperbesar volume dan memacu mobilnya lebih kencang lagi menuju kegelapan yang menanti. Mobil sport merah itu membelah pekatnya malam di jalur alternatif Parung. Jalanan ini terkenal dengan aspalnya yang bergelombang dan penerangan yang sangat minim.
Khas jalanan antar kota di Indonesia yang hanya mengandalkan lampu teras rumah warga yang jaraknya berjauhan. Rian sama sekali tidak menurunkan kecepatan. Baginya tikungan tajam adalah tantangan dan marka jalan hanyalah hiasan. Sial, kok gelap banget sini jalan? Mana pajaknya tinggi, lampu jalan aja nggak becus dipasang. Gerutu Rian sambil membetulkan posisi duduknya. Kepalanya mulai berdenyut hebat. Efek whisky tadi mulai menyerang kesadarannya, membuat pandangannya sesekali ganda. Ia meraih botol air mineral di konsol tengah, menegaknya rakus, lalu melempar botol kosong itu ke kursi penumpang. Musik techno masih berdentum, namun kini suaranya terdengar aneh, seolah frekuensinya melambat. Ayo dong, dikit lagi sampai rumah, habis ini tidur, besok bangun-bangun udah jadi anak berbakti lagi. Gumamnya sambil tertawa sinis. Menertawakan kemunafikannya sendiri di depan orang tuanya nanti. Tiba-tiba jalanan menyempit. Di sisi kiri adalah rimbunan pohon bambu yang melengkung menutupi sebagian jalan, menciptakan terowongan alami yang mencekam. Suasana mendadak dingin. AC mobilnya terasa seperti hembusan angin kuburan. Rian tersentak. Suara bel itu lagi, sangat tipis, tapi menembus dentuman musik bass. Ia melirik spion. Tidak ada siapa-siapa. Setan mana yang main sepeda jam 2 pagi di tempat ginian? Tepat saat ia menoleh kembali ke depan, sebuah siluet muncul dari balik bayangan pohon bambu. Seorang kakek tua mengenakan baju koko putih yang sudah menguning dan sarung lusuh sedang mengayuh sepeda ontel tua dengan sangat pelan. Di bagian belakang sepedanya terdapat keranjang bambu berisi sapu lidi dan sabit. Lampu sen kecil di spakbor belakangnya bergoyang-goyang lemah, memberikan cahaya kuning redup yang nyaris mati. "Weh, minggir!" teriak Rian sambil menghantam klakson panjang. Namun karena pengaruh alkohol dan kecepatan yang mencapai 120 km per jam, koordinasi otak dan tangannya melambat. Bukannya menginjak rem, kaki Rian justru terpleset ke pedal gas. Brak! Suara itu tidak seperti benturan logam dengan logam. Itu adalah suara benturan yang basah dan memilukan. Perpaduan antara besi tua yang ringsek dan tulang manusia yang remuk. Tubuh ringkih sang kakek terpental tinggi, menghantam kaca depan mobil Rian hingga retak 1000, sebelum akhirnya terlempar jauh ke dalam parit yang gelap. Sepeda ontelnya hancur berkeping-keping, bannya menggelinding sendirian di tengah jalan sebelum akhirnya jatuh berdenting. Rian menginjak rem sekuat tenaga, mobilnya berdecit hebat, berputar 180 derajat sebelum berhenti dengan posisi melintang di tengah jalan. Sunyi, musik di kabin mati mendadak karena konsleting ringan. Hanya ada suara mesin mobil yang terengah-engah dan bau sangit ban terbakar. Rian duduk mematung. Keringat dingin mengucur deras seketika melunturkan rasa mabuknya. Dengan tangan gemetar ia membuka pintu mobil untuk turun. Kakinya terasa seperti jeli. Ia berjalan mendekati parit, menggunakan senter dari ponselnya yang layarnya retak. Di sana di antara semak belukar dan air parit yang kotor, sang kakek terkapar. Kepalanya miring ke arah yang tidak wajar, darah segar mengalir dari mulut dan telinganya, membasahi baju kokonya yang kini koyak. Mata sang kakek masih terbuka sedikit, menatap kosong ke arah langit malam. Kek, bisik Rian, suaranya tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba jari tangan sang kakek bergerak sedikit, mencakar tanah parit yang basah. Suara nafasnya terdengar berat dan tersedak darah. Rian panik luar biasa. Pikirannya berputar liar. Kalau gue lapor, karir gue habis. Gue bakal dipenjara. Bokap bakal malu. Mobil ini belum lunas. Maafin gue, kek. Gue gak sengaja, tapi gue gak bisa masuk penjara. Ucap Rian dengan suara gemetar yang berubah menjadi dingin. Bukannya mencari bantuan, Rian justru berlari kembali ke mobilnya. Ia mengabaikan rintihan halus yang keluar dari bibir kakek itu. Ia menyalakan mesin, memaksanya hidup meski kap mobilnya berasap. Dengan brutal ia tancap gas, melindas sisa-sisa ban sepeda tua yang menghalangi jalannya. Rian memacu mobilnya menjauh, meninggalkan sang kakek yang menghembuskan nafas terakhir dalam kesendirian yang dingin. Ia tidak tahu bahwa dengan melarikan diri ia justru telah mengundang sesuatu yang jauh lebih buruk untuk ikut pulang bersamanya. Rian memacu mobilnya seperti orang gila.
Jantungnya berdegup kencang, lebih keras daripada suara mesin yang meraung kesakitan. Sepanjang sisa perjalanan menuju rumah orang tuanya di pinggiran Bogor, ia terus melirik spion tengah. Takut melihat lampu polisi atau yang lebih buruk, sosok kakek itu mengejarnya. Tenang Rian, tenang. Gak ada saksi. Gelap banget tadi. Pohon bambu doang yang ngeliat. Racun di kepalanya mencoba menenangkan diri. Ia tertawa kering. Sebuah tawa histeris yang dipaksakan. Lagian kakek-kakek jam segitu ngapain di jalan? Cari mati itu mah namanya. Pukul 3 pagi ia sampai di depan gerbang rumah besar keluarganya. Dengan tangan gemetar ia menekan remote pagar. Begitu masuk ke garasi yang luas, ia segera mematikan lampu depan mobil. Suasana mendadak sunyi senyap, hanya terdengar suara detak jam dinding di dalam rumah dan suara tek-tek dari mesin mobil yang mendingin. Rian turun dari mobil. Bau amis menyengat langsung menusuk hidungnya. Begitu ia menyalakan lampu garasi yang terang benderang, lututnya lemas. Bagian depan mobil sport kebanggaannya hancur, kap mesinnya melengkung, dan di sela-sela bumper yang pecah, terselip kain putih kumal. Potongan baju koko sang kakek yang basah kuyup oleh darah merah kehitaman. Tidak hanya itu, ada gumpalan daging dan rambut yang menempel di sela-sela panggangan radiator. Anjir. Umpat Rian sambil menutup mulutnya, menahan mual. Gua harus bersihin ini sekarang. Kalau bokap lihat pas subuh, mampus gua. Ia menyambar selang air di sudut garasi, menyalakan keran dengan kasar. Air menyemprot deras ke arah bumper, namun sesuatu yang aneh terjadi. Biasanya darah akan luntur jika disiram air mengalir, tapi darah ini terasa kental seperti oli. Bukannya hanyut ke selokan, air cucian mobil itu justru berubah menjadi merah pekat dan mulai mengenangi lantai garasi yang miring. Kok nggak hilang-hilang sih? Rian mulai panik, ia mengambil sikat dan sabun colek. Lalu mulai menyikat bumper itu dengan beringas. Tiba-tiba suara sikatan beradu dengan sesuatu yang keras. Rian merogoh celah bumper. Ia menarik sebuah benda bersih yang tersangkut di sana. Jantungnya hampir copot. Itu adalah bel sepeda kecil yang sudah penyok, tapi masih menyisakan kilau krom yang kotor oleh tanah parit. Bel itu berbunyi sekali, pendek, namun nyaring di kesunyian subuh. Rian langsung melempar bel itu ke sudut garasi. Sialan, gila gua, benar-benar gila. Ia melanjutkan menyiram lantai garasi yang kini penuh dengan genangan air merah. Namun setiap kali ia mengarahkan selang ke sudut-sudut gelap garasi, ia merasa seperti ada sepasang mata yang mengawasinya dari balik tumpukan kardus bekas. Rian, kamu sudah pulang nak? Suara berat ayahnya dari arah pintu dapur membuat Rian melonjak kaget hingga selangnya terlepas dan membasahi celananya sendiri. Iya ya, baru sampai ini. Tadi di jalan ada kucing gede banget nyebrang. Rian kaget terus menabrak pembatas jalan sedikit, makanya Rian cuci. Takut karatan kena air got. Jawab Rian asal, suaranya bergetar hebat. Ayahnya berjalan mendekat dengan sarung melilit leher, bersiap untuk ke masjid. Kucing apa macan? Itu kap mesin sampai melengkung gitu. Kamu ugal-ugalan lagi ya? Ayahnya menggelengkan kepala, lalu menatap genangan air di lantai. Loh, kok airnya merah banget begini? Kamu nabrak apa sebenarnya? Kucing ya, kucing garong. Udahlah, Rian capek mau tidur. Bentak Rian, mencoba menutupi rasa takutnya dengan amarah. Ia langsung lari masuk ke dalam rumah, meninggalkan ayahnya yang kebingungan di garasi. Begitu sampai di kamarnya, Rian langsung mengunci pintu dan melempar tubuhnya ke kasur. Ia mencoba memejamkan mata, tapi bau amis itu seolah berpindah ke bantalnya. Di tengah usahanya untuk tidur sayup-sayup, dari luar jendela kamarnya yang menghadap ke garasi, terdengar suara gesekan logam yang ditarik di atas semen. Dan diakhiri dengan satu bunyi yang membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Bunyi bel ke sepeda. Rian menutup telinganya dengan bantal, berteriak tanpa suara. Ia belum tahu bahwa membersihkan darah di mobil jauh lebih mudah daripada membersihkan tamu yang sudah ia undang masuk ke rumahnya. Pagi harinya suasana desa geger. Kabar penemuan mayat kakek Darman, tukang sapu jalanan yang dikenal penyabar, menyebar secepat api di atas rumput kering. Rian terbangun dengan kepala yang terasa ingin pecah. Ia berharap kejadian semalam hanyalah mimpi buruk akibat pengaruh whisky. Namun saat ia mengintip dari balik gorden kamar, ia melihat mobil sport merahnya sudah ditutupi terpal oleh ayahnya.
seolah-olah menyembunyikan sebuah aib besar. "Rian, bangun, ganti baju kamu. Kita ke rumah kakek Darman." Suara ibunya terdengar mengetuk pintu kamar dengan nada sedih. "Ngapain sih, Bu? Rian capek banget, mau istirahat." Jawab Rian dari dalam kamar, suaranya parau. "Gak sopan kamu. Kakek Darman itu yang sering bantu bersihin daun kering di depan rumah kita. Tadi subuh dia ditemukan tewas di parit. Katanya korban tabrak lari orang biadab. Kita tetangga harus datang mendoakan." Bentak ayahnya dari ruang tengah. Rian lemas. Kata tabrak lari dan biadab terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Dengan terpaksa ia memakai kemeja koko putih yang ironisnya mirip dengan baju korban dan berangkat ke rumah duka yang hanya berjarak beberapa ratus meter. Rumah kakek Darman sangat sederhana. Bendera kuning terpasang di pohon mangga di depannya. Aroma kemenyan dan bunga mawar sisa pemakaman sore tadi masih tercium tajam di udara yang mulai lembab karena mendung. Warga berkumpul di ruang tamu sempit untuk tahlilan malam pertama. Rian duduk di pojokan, berusaha bersembunyi di balik punggung warga yang berbadan besar. Jantungnya berdegup kencang saat melihat foto kakek Darman di atas meja kayu, dikelilingi mangkuk berisi air bunga. Mata di foto itu seolah-olah menatap Rian dengan tatapan menuntut. "Kasihan ya kakek Darman, katanya tulang rusuknya sampai remuk, pasti yang nabrak kenceng banget." "Iya, semoga yang nabrak segera dapat balasan, kalau nggak di penjara ya di akhirat. Dosa besar itu, ninggalin orang mati sendirian di parit." Timbal warga lainnya. Rian hanya bisa menunduk. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Tiba-tiba Pak Ustadz mulai berdoa tahlil. Suara gumaman doa puluhan orang memenuhi ruangan. Di tengah kekhusyuan itu, Rian merasa suhu di sekitarnya mendadak anjlok. Dingin sekali hingga nafasnya mengeluarkan uap tipis. Lalu ia mendengarnya. Di antara suara la ilaha illallah yang serempak, terdengar satu suara parau yang tidak sinkron. Suara itu berasal dari tempat di belakang telinga kanan Rian. Gerak. Suara itu terdengar seperti orang yang tenggorokannya penuh dengan cairan. Rian memberanikan diri melirik sedikit ke belakang melalui sudut matanya. Ia tidak melihat siapapun yang duduk di belakangnya karena posisinya sudah mentok ke tembok. Namun ia melihat sesuatu di atas ubin. Noda air berlumpur yang membentuk jejak ban sepeda memanjang dari arah pintu hingga tepat ke bawah tempat duduknya. "Astagfirullah," gumam Rian spontan. "Kenapa Yan? Kamu sakit?" Tanya ayahnya yang duduk di depannya. Enggak ya, gerah saja," bohong Rian. Tiba-tiba lampu di rumah duka itu berkedip-kedip. Lampu mati total selama beberapa detik. Dalam kegelapan pekat itu Rian merasakan sebuah tangan yang sangat dingin, keras, dan berbau tanah memegang pundaknya. Sebuah bisikan yang terdengar seperti gesekan amplas masuk ke telinganya. "Sepedaku, mana sepedaku nak?" Lampu kembali menyala. Rian melonjak berdiri hingga menabrak warga di depannya. Semua orang menoleh padanya dengan heran. "Ada apa kamu ini? Teriak-teriak di rumah orang meninggal," tegur ayahnya malu. Rian mau pulang ya, perut Rian sakit." Rian langsung lari tanpa memperdulikan sopan santun. Ia berlari menembus kegelapan jalan desa. Namun saat melewati sebuah gang sempit, ia berhenti mendadak. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, ia melihat seorang kakek tua sedang berdiri membelakanginya, memegang stang sepeda yang sudah hancur. Kakek itu perlahan menolehkan kepalanya 180 derajat ke arah Rian. Wajahnya hancur bersimbah darah, namun bibirnya tersenyum. Suara bel itu terdengar tepat di depan mukanya. Padahal jarak kakek itu masih 10 meter. Rian berteriak histeris dan lari sekencang mungkin menuju rumahnya. Ia tidak menyadari bahwa tahlilan sesungguhnya baru saja dimulai dan ia adalah tamu kehormatan bagi sang kakek. Rian membanting pintu kamar dan menguncinya rapat-rapat. Nafasnya memburu, paru-parunya terasa sesak seolah oksigen di kamar itu mendadak menipis. Ia melemparkan tubuhnya ke atas kasur, menutupi seluruh tubuh dengan selimut tebal meski keringat dingin masih membanjiri kaosnya. "Cuma halusinasi, itu cuma rasa bersalah gua yang main otak," bisiknya pada kegelapan. "Besok gua bawa mobil itu ke bengkel jauh dari luar kota. Gua ganti warnanya, gua hilangin jejaknya, selesai."
Rian mencoba memejamkan mata, memaksakan diri untuk masuk ke alam mimpi agar teror ini berakhir. Namun di tengah kesunyian malam yang mencekam, indranya menjadi sangat peka. Ia mendengar suara cicak yang berbunyi nyaring di plafon, detak jam dinding yang seolah melambat, dan suara tetesan air. Rian mengernyit. AC bocor, pikirnya. Ia menyalakan lampu kamar, tidak ada kebocoran di plafon. Namun matanya tertuju pada lantai di bawah meja riasnya. Ada genangan air kecil berwarna coklat berlumpur, dan di tengah genangan itu sebuah benda kecil berkarat, berkilau terkena cahaya lampu. Jantung Rian serasa berhenti berdetak. Itu adalah bel sepeda yang tadi sore ia lempar ke sudut garasi. Gimana bisa? Rian gemetar, ia yakin tadi sudah membuangnya. Ia mendekat dengan ragu hendak mengambil benda itu, namun sebelum tangannya menyentuh bel tersebut, benda itu bergetar sendiri. Suara itu pendek, tapi terasa menusuk hingga ke gendang telinga. Rian mundur teratur hingga punggungnya menabrak lemari pakaian. Tiba-tiba lampu kamarnya berkedip hebat. Suara saklar lampu terdengar dimainkan oleh tangan yang tidak terlihat. Siapa di sana? Ayah, jangan bercanda ya, nggak lucu, teriak Rian histeris. Tidak ada jawaban, yang ada hanyalah suara gesekan ban karet di atas lantai keramik kamarnya. Suara itu mengelilingi tempat tidurnya. Rian melihat spray kasurnya perlahan melesap ke bawah, seolah ada beban berat yang duduk di sana. Bunyi bel sepeda itu kini beruntun, semakin lama semakin keras memenuhi seluruh ruangan hingga telinga Rian berdenging sakit. Ia menutup telinganya dengan telapak tangan, merosot ke lantai dan memejamkan mata rapat-rapat. Ampun, maafin gua kek, maaf. Tangisnya pecah. Tiba-tiba suasana menjadi sunyi senyap, hening yang memekakan telinga. Rian perlahan membuka matanya. Bel sepeda itu sudah hilang dari lantai. Namun saat ia mendongak ke arah cermin meja riasnya, ia melihat sebuah tulisan merah di permukaan kaca, ditulis dengan cairan kental yang masih menetes. Belum lunas, nak. Rian tersedak nafasnya sendiri. Ia merayap menuju pintu, ingin keluar dari kamar terkutuk itu, tapi pintunya macet, terkunci dari luar. Saat ia mencoba mendobrak pintu, ia mendengar suara tawa kecil yang serak dari kolong tempat tidurnya. Mau ikut? Bisik suara itu tepat di bawah kakinya. Rian melompat ke atas kursi, ketakutan setengah mati. Ia baru menyadari bahwa teror ini bukan lagi sekedar bayangan. Kakek itu sudah menagih hutang nyawanya. Dan bel sepeda itu adalah surat tagihan yang akan terus berbunyi sampai Rian membayar semuanya dengan harga yang sama. Malam itu Rian tidak tidur. Ia duduk di atas meja dengan lampu yang terus menyala redup. Sementara di luar jendela, bayangan seorang kakek yang mengayuh sepeda tua terus melintas bolak-balik, membelah kabut tipis yang menyelimuti rumahnya. Pagi harinya Rian tampak seperti mayat hidup. Matanya cekung dengan lingkaran hitam yang kontras dengan kulitnya yang pucat. Ia tidak sanggup lagi berlama-lama di rumah itu. Setiap sudut rumah seolah membisikkan suara kering-kering yang tidak kunjung hilang. Rian, kamu mau kemana? Sarapan dulu. Ini ibu bikin nasi uduk kesukaan kamu. Panggil ibunya dari meja makan. Rian balik ke Jakarta sekarang, Bu. Ada urusan mendadak di kantor. Jawab Rian ketus sambil menyambar kunci mobilnya. Ia tidak peduli pada tatapan curiga ayahnya yang melihat kap mobil merah itu kini tertutup lakban hitam kasar di bagian yang retak. Rian segera masuk ke mobil dan tancap gas. Ia merasa jika sampai di Jakarta, di tengah hiruk-pikuk kota dan gemerlap lampu neon, hantu desa ini tidak akan bisa mengikutinya. Setan desa mana berani main ke Jakarta? Gumamnya mencoba menghibur diri sendiri. Baru sekitar 30 menit perjalanan saat memasuki jalan raya yang membelah hutan karet yang sepi, kabut tebal tiba-tiba turun. Padahal jam baru menunjukkan pukul 10 pagi. Jarak pandang menyempit menjadi hanya 5 meter. Rian menyalakan lampu kabut, ia mencoba fokus pada aspal di depannya, namun hawa di dalam mobil spotnya berubah menjadi sangat dingin. AC mobilnya mati, namun embusan angin es terasa keluar dari ventilasi udara, membawa aroma tanah basah dan bunga kamboja yang layu. Suara bel itu terdengar sangat dekat. Rian melirik spion tengah, awalnya kosong, namun saat ia berkedip, jantungnya seakan berhenti berdetak.
Di kursi belakang yang seharusnya kosong dan tertutup tas gym miliknya, kini duduk sosok manusia. Seorang kakek tua dengan baju koko putih yang penuh noda tanah dan darah hitam. Kakek itu duduk tegak, menghadap ke depan. Kepalanya miring ke satu sisi hingga telinganya menyentuh bahu, posisi leher yang patah akibat benturan hebat. Apa? Siapa lu? Teriak Rian histeris. Ia hampir membanting setir ke arah jurang. Sosok itu tidak menjawab, namun melalui spion tengah Rian melihat perlahan-lahan sang kakek mengangkat kepalanya. Matanya hanya menyisakan bagian putih tanpa pupil, menatap tajam ke arah mata Rian di spion. Jauh banget rumahmu, nak. Kakek capek mengayuh. Bisik suara itu, suaranya tidak terdengar seperti manusia biasa, melainkan seperti gesekan rantai sepeda yang berkarat. Rian menginjak gas dalam-dalam. Speedometer menunjukkan angka 140 km per jam. Mobil itu meraung, melesat menembus kabut. Rian mencoba tidak melihat ke spion, tapi rasa penasaran dan ketakutan memaksanya untuk melirik lagi. Kakek itu kini sudah tidak ada di kursi belakang. Rian bernafas lega sejenak. Cuma bayangan. Namun lega itu hanya bertahan sedetik. Tiba-tiba sebuah tangan yang pucat, keriput, dan kuku-kukunya penuh tanah muncul dari bawah kursi penumpang depan dan memegang pergelangan kaki Rian yang sedang tidak menginjak kopling. Tolong, bonceng kakek sampai tujuan. Bersama dengan itu suara bel sepeda terdengar nyaring dari speaker mobil, menggantikan suara radio yang mendadak berubah menjadi statik yang menyakitkan telinga. Rian berteriak mencoba menendang tangan itu, membuat mobilnya oleng ke kanan dan kiri, hampir menghantam truk dari arah berlawanan. Pergi lo setan! Teriak Rian sambil memukul-mukul dashboard mobilnya. Saat ia menoleh ke jendela samping pengemudi, ia melihat pemandangan yang lebih mustahil lagi. Sang kakek sedang berada di luar mobil, mengayuh sepedanya di udara, sejajar dengan kecepatan mobil Rian yang mencapai 140 km per jam. Kakek itu menoleh ke arah Rian, menyeringnya lebar hingga memperlihatkan giginya yang patah, dan tangan kanannya meraih kaca jendela Rian, mulai mengetuknya pelan dengan bel sepeda yang berkarat. Rian kehilangan akal sehatnya. Ia menginjak rem sekuat tenaga hingga ban mobilnya menjerit, meninggalkan bekas hitam panjang di aspal. Mobil itu berhenti tepat di depan sebuah warung kopi reot yang tampak sepi di pinggir jalur antar provinsi. Dengan nafas tersengal-sengal dan air mata ketakutan yang mengucur, Rian keluar dari mobil. Ia muntah di pinggir jalan, seluruh badannya menggigil. Ia menoleh ke arah jendela mobilnya, tidak ada siapa-siapa di sana. Kakek itu hilang, namun bekas sidik jari berlumpur tertinggal jelas di kaca jendela yang tertutup rapat. Di warung itu duduk seorang lelaki tua dengan sarung tersambar di pundak, sang pemilik warung. Ia sedang menyeruput kopi hitam sambil menatap Rian dengan tatapan datar. Kenapa mas? Kayak habis lihat malaikat maut? Tanya bapak itu pelan, suaranya berat dan tenang. Pak, tolong pak, saya dikerjain setan. Ada kakek-kakek, dia ikut di mobil saya. Rian meracau, ia mendekati bapak itu, mencari perlindungan manusiawi. Bapak punya kenalan orang pintar, dukun atau siapa saja yang bisa ngusir ini? Saya bayar berapapun. Bapak pemilik warung itu meletakkan gelas kopinya. Ia tidak tampak terkejut. Ia justru berjalan mendekati mobil merah Rian, mengitari bemper yang rusak, lalu mengendus udara di sekitar mobil itu. Bau tanah kuburan dan bau dosa yang belum kering. Gumam bapak itu. Maksud bapak apa? Bentak Rian, emosinya tidak stabil. Masnya nabrak orang di jalan bambu itu kan? Kakek tua yang bawa sapu. Bapak itu balik bertanya sambil menatap tajam mata Rian. Rian terdiam 1000 bahasa, lidahnya mendadak keluh. Saya nggak sengaja pak, gelap banget waktu itu. Di sini mas. Bapak itu menunjuk ke arah kursi penumpang mobil Rian. Dia nggak butuh dukun buat pergi. Dia cuma butuh teman jalan. Mas sudah bawa barangnya masuk ke rumah. Sekarang barangnya minta dipulangkan. Barang apa? Saya nggak ambil apa-apa. Cek kantong jaketmu. Rian merogoh saku jaket kulitnya dengan tangan gemetar. Ia tidak merasa memasukkan apapun ke sana sejak dari Jakarta. Namun jarinya menyentuh sesuatu yang dingin dan bulat. Saat ditarik keluar, sebuah jempol kaki manusia yang sudah membiru
dan terputus kasar jatuh ke atas meja warung. "Ah!" Rian berteriak melempar benda itu hingga jatuh ke tanah. "Itu bagian dari dia yang tertinggal di pampermu semalam. Dia cuma mau badannya utuh lagi," kata bapak itu tanpa ekspresi. "Pulanglah, tapi jangan lewat jalan biasa. Kalau kamu dengar bel itu lagi, jangan sekali-kali menoleh ke spion. Kalau kau menoleh, itu berarti kau setuju untuk tukar posisi." Rian tidak sanggup mendengar lebih lama lagi. Ia merasa bapak pemilik warung ini pun bukan manusia biasa. Ia langsung lari kembali ke mobilnya, masuk dan mengunci semua pintu. Ia tidak berani melihat ke belakang. Saat ia memacu mobilnya pergi, ia melirik lewat spion samping ke arah warung itu. Warung itu kosong, tidak ada bapak tua, tidak ada bangunan, hanya ada sebuah nisan tua yang sudah miring di bawah pohon beringin besar. Rian tersedak ludahnya sendiri. Di kursi penumpang ia mendengar suara nafas berat dan sebuah suara bisikan yang membuatnya ingin mati saja saat itu juga. "Jempolku, kenapa dibuang, Nak? Sekarang gantinya jempolmu ya." Rian tidak lagi memacu mobilnya untuk kabur. Ia memacu mobilnya karena gila. Kalimat sang kakek di telinganya tadi bukan lagi sekedar ancaman. Itu adalah vonis mati. Ia melirik sekilas ke arah kakinya yang menginjak pedal gas. Jempol kaki kirinya mendadak terasa dingin, lalu perih yang amat sangat. Seolah-olah ada silet tidak kasat mata yang sedang mengiris kulitnya perlahan di dalam sepatu sneakers mahalnya. Enggak mungkin. Ini cuma sugesti," teriak Rian. Suaranya pecah menjadi tangisan histeris. Ia mencoba fokus pada jalanan di depannya yang kini mulai memasuki kawasan pinggiran kota yang lebih ramai. Namun pemandangan di luar jendela berubah menjadi aneh. Meskipun speedometer menunjukkan angka 160 km per jam, motor-motor metik dan angkot yang ia salip seolah-olah bergerak dalam gerakan lambat. Dunia di luar mobilnya melambat, sementara di dalam kabin waktu berputar sangat cepat. Suara bel itu kini tidak lagi berasal dari satu arah. Suara itu menggema di seluruh sudut kabin, memantul dari dashboard ke langit-langit mobil. Rian melihat ke depan dan jantungnya hampir meledak. Di tengah-tengah jalan raya yang lebar, di antara mobil-mobil lain yang tampak berhenti diam, sang kakek itu muncul lagi. Ia tidak lagi mengayuh di samping. Kali ini ia berada tepat di depan kap mobil Rian, membelakangi mobil dengan sepeda ontelnya. Meskipun mobil Rian melaju dengan kecepatan maut, jarak antara mobil dan sepeda itu tetap konstan, hanya terpaut beberapa sentimeter. "Minggir setan, minggir!" Rian menghantamkan tangannya ke klakson. Klakson itu berbunyi panjang, namun di tengah bunyinya terselip suara tawa parau sang kakek. Perlahan sang kakek menolehkan wajahnya ke belakang. Kulit wajahnya mulai mengelupas meneteskan cairan hitam ke aspal yang langsung menguap menjadi asap berbau bangkai. "Waktunya hampir habis, Nak. Lihat jammu." Rian melirik jam digital di dashboard. Angka bergerak mundur dengan sangat cepat. 0245, 0230, 0215. Jam itu bergerak mundur menuju waktu kecelakaan semalam. Tiba-tiba setir mobil Rian menjadi kaku. Ia mencoba membanting setir ke kanan untuk menghindari sang kakek. Tapi setir itu seolah terkunci oleh tangan-tangan raksasa. Mobil sport itu bergerak sendiri, mengikuti kemanapun sepeda tua itu berbelok. "Mau kemana kita, kek? Ampun." "Kita kembali ke tempat kita bertemu. Tempat kamu meninggalkan kakek sendirian," jawab sosok itu tanpa menggerakkan bibir yang sudah hancur. Rian menyadari bahwa ia tidak lagi berada di jalan raya menuju Jakarta. Secara mistis, pemandangan di sekitarnya berubah kembali menjadi jalur alternatif Parung yang gelap dengan rimbunan pohon bambu. Ia terjebak dalam putaran waktu. Tiba-tiba rasa sakit di jempol kakinya memuncak. Ia melihat sepatunya basah oleh darah yang merembes keluar. Saat itulah ia melihat ke spion tengah lagi, sesuatu yang dilarang oleh bapak di warung tadi. Di kursi belakang sang kakek tidak lagi duduk diam. Ia sedang membungkuk, memegang sebuah sabit berkarat yang ia ambil dari keranjang sepedanya. Dengan gerakan lambat ia mengarahkan sabit itu ke arah kaki Rian. "Jempol untuk jempol, nyawa untuk nyawa." Lampu depan mobil Rian mendadak mati. Kegelapan total menyelimuti kabin, menyisakan hanya suara nafas grog-grog yang semakin mendekat ke telinganya. Kegelapan di dalam kabin mobil terasa seperti cairan kental yang menyumbat paru-paru Rian. Ia tidak bisa melihat tangannya sendiri yang sedang mencengkeram setir.
namun ia bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa tajam di samping lehernya. Bau amis darah dan tanah basah kini menyatu dengan bau hangus kabel yang terbakar. "Tolong, siapapun, tolong!" Rian merintih, suaranya habis, hanya menyisakan bisikan parau. Tiba-tiba lampu depan mobil sport itu menyala kembali dengan sisa daya yang redup, berkedip-kedip seperti mata yang sedang sekarat. Di depan sana jalanan tidak lagi lurus. Rian tidak lagi berada di jalan aspal, melainkan di sebuah jalan setapak tanah yang dikelilingi oleh ribuan pohon bambu yang merunduk, seolah-olah sedang memberikan penghormatan terakhir pada sebuah jenazah. Ini kan tempat semalam," isak Rian. Ia mengenali gundukan tanah di mana sepeda sang kakek hancur. Tepat di ujung jalan setapak itu berdiri sebuah pohon beringin raksasa yang akar-akarnya menjuntai seperti rambut raksasa yang sedang menangis. Di bawah pohon itu sang kakek berdiri. Kali ini tidak ada sepeda. Ia berdiri tegak, tubuhnya tidak lagi ringkih. Wajahnya yang hancur perlahan menutup, berganti dengan wajah yang sangat pucat namun bersih, menatap Rian dengan tatapan pengadil. "Ayo nak, rem mobilnya, bukankah kamu ingin berhenti?" Suara sang kakek bergema dari segala arah, bukan lagi lewat bisikan. Rian mencoba menginjak pedal rem namun kakinya tidak merasakan apa-apa. Ia menunduk dan berteriak histeris. Sepatu kirinya kini kosong, rata, seolah jempol kakinya memang tidak pernah ada di sana. Darah segar memancar membasahi pedal gas yang terinjak hingga menyentuh lantai mobil. Mobil itu meluncur bak peluru merah menuju batang beringin yang kokoh. "Gua nggak mau mati. Gua kaya. Gua bisa bayar ganti rugi. Berapa lu minta? Hah? 1 miliar? 10 miliar? Rian berteriak dalam kegilaan terakhirnya, mencoba melakukan negosiasi dengan maut seperti yang biasa ia lakukan di dunia bisnisnya. Sang kakek hanya tersenyum tipis. "Di sini, uangmu hanya kertas, tidak bermakna. Yang berlaku hanya berat dosamu." Tiba-tiba setir mobil itu bergerak sendiri dengan sangat kasar, mengunci posisi tepat ke arah tengah pohon. Rian melihat di kursi penumpang, keranjang bambu berisi sapu lidi milik sang kakek muncul entah dari mana. Salah satu lidi yang tajam melayang dan menunjuk tepat ke jantung Rian. Suara bel itu terdengar untuk terakhir kalinya, sangat lembut, hampir seperti Nina Bobo. "Ampun!" Krak, dak. Benturan itu mengguncang seluruh hutan bambu. Bagian depan mobil sport mahal itu hancur, terlipat seperti kertas yang diremas. Mesin mobil meledak ringan mengeluarkan api biru yang perlahan melaba dan mobil. Rian terjepit di antara kursi dan kemudi yang menghantam dadanya hingga tulang rusuknya remuk. Posisi yang persis sama dengan kondisi kakek Darman saat diparit. Dalam sisa kesadarannya yang mulai memudar di antara asap hitam yang mencekik, Rian melihat sang kakek berjalan menembus kap mobil yang berasap. Kakek itu mengulurkan tangannya yang keriput ke arah wajah Rian. "Sudah sampai nak, mari kita bersepeda bersama di sana. Jalannya jauh dan gelap." Rian ingin berteriak tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah cairan merah yang kental. Pandangannya menggelap seiring dengan suara langkah kaki sang kakek yang menjauh, diikuti bunyi derit rantai sepeda tua yang mulai dikayu di atas udara. Pagi harinya kabut di jalur alternatif Parung perlahan tersingkap oleh cahaya matahari yang pucat. Warga sekitar dan beberapa pengendara motor berkumpul di dekat pohon beringin besar yang kulit kayunya terkelupas hebat akibat hantaman benda keras. Di sana mobil sport merah yang dulunya melambangkan kemewahan kini tidak lebih dari onggokan besi tua yang ringsek parah. "Gila, hancur banget. Ini mah gak mungkin selamat," bisik seorang pengendara motor sambil memotret kejadian itu dengan ponselnya. Polisi dan tim evakuasi bekerja keras menggunakan alat pemotong besi untuk mengeluarkan tubuh Rian yang terjepit. Suasana sangat aneh. Meski mesin mobil itu meledak dan terbakar, tubuh Rian sama sekali tidak tersentuh api. Wajahnya utuh namun ekspresinya membeku dalam ketakutan yang amat sangat. Matanya melotot lebar dengan mulut menganga, seolah sedang meneriakkan sesuatu yang tidak sempat keluar. "Pak, cek ini," panggil salah satu petugas forensik kepada komandannya. Petugas itu menunjukkan kaki kiri Rian. Semua orang di sana bergidik ngeri. Jempol kaki kiri Rian hilang. Namun lukanya bukan luka baru akibat kecelakaan. Lukanya terlihat bersih, seolah-olah jempol itu telah diamputasi sejak lama. Padahal kaos kaki dan sepatunya masih utuh tanpa sobekan sedikit pun dari luar.
Di sisi lain, seorang warga tua bernama Pak RT setempat datang mendekat dengan wajah pucat. Ia melihat ke arah kursi penumpang yang sudah hancur. Astaga, itu kan... Di atas kursi penumpang yang berlumuran darah tergeletak sebuah bel sepeda tua yang berkarat. Ketika salah satu petugas mencoba mengambilnya, bel itu mengeluarkan bunyi kering yang sangat nyaring, membuat semua orang tersentak mundur. Itu bel sepedanya kakek Darman. Kakek yang meninggal tabrak lari 3 hari lalu, sepedanya hancur, tapi belnya nggak pernah ketemu pas kita bersihin lokasi kemarin. Kok bisa ada dalam mobil mewah ini? Bisik Pak RT gemetar. Suasana mendadak menjadi dingin meskipun matahari sudah meninggi. Polisi segera mengamankan bel tersebut sebagai barang bukti. Namun keanehan tidak berhenti di situ. Saat mobil derek mulai menarik bangkai mobil Rian, terdengar suara gesekan logam dari arah parit di bawah pohon beringin. Warga melihat ke arah parit di sana di tempat kakek Darman menghembuskan nafas terakhir. Nampak bekas ban sepeda yang masih basah, seolah-olah baru saja seseorang yang mengayuh sepeda keluar dari parit itu menuju jalan raya. Beberapa bulan berlalu, kasus itu ditutup sebagai kecelakaan tunggal akibat kelalaian pengemudi. Namun bagi warga yang sering melintas di jalur Parung saat tengah malam, cerita itu belum berakhir. Konon terkadang terlihat sebuah mobil sport merah melaju pelan tanpa suara mesin. Di balik kemudinya duduk seorang pemuda pucat yang terus menangis. Dan yang membuat bulu kuduk berdiri adalah sosok yang duduk di kursi penumpang. Seorang kakek tua yang memegang pundak pemuda itu sambil terus membunyikan bel sepeda. Mereka adalah penumpang abadi jalanan itu. Sebuah peringatan bagi siapa saja yang merasa nyawa bisa dibayar dengan uang, atau bagi mereka yang meninggalkan rasa kemanusiaan di pinggir jalan demi melarikan diri dari tanggung jawab. Sebab di jalanan yang gelap tidak ada yang benar-benar bisa lari dari apa yang telah mereka tabur. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.